Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum basis data pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang agregasi. Sebelum kita masuk ke materi agregasi, ada sedikit review ya dari materi minggu ke-6, yaitu table join. Table join sendiri itu ada banyak jenisnya. Cuman yang dipelajari di minggu lalu itu ada dua ya. Ada cross join, ada juga inner join. Cross join sendiri adalah bentuk penggabungan yang paling sederhana tanpa ada kondisi. Jadi untuk cross join ini hanya menggabungkan table, uh, hanya menggabungkan data di antara beberapa table ya secara langsung gitu. Jadi apapun nama kolom di antara dua table tersebut akan langsung ditampilkan dengan perintah cross join. Sedangkan untuk inner join kurang lebih sama, tapi berbedanya kita bisa menambahkan beberapa kondisi yang nantinya kita butuhkan ya. Seperti yang ada di contoh, ada select bintang from P5 join 1, inner join P5 join 2, on P5 join 1 ID jurusan sama dengan P5 join 2 dot ID jurusan. Jadi di sini kita bisa menampilkan dua data di dalam tabel ya. Yang pertama tabel mahasiswa dan juga tabel jurusan. Yang mana kita bisa menampilkannya berdasarkan dengan ID jurusan yang dimiliki oleh si mahasiswa tersebut. Seperti itu. Kenapa sih kita review? Karena di materi agregasi ini kita juga akan mengkombinasikan fungsi dari table join dengan berbagai macam perintah yang ada di agregasi nantinya. Sehingga kita juga bisa melakukan otomatisasi langsung ya, penambahan data berdasarkan hasil agregasi kita pada table yang kita tentukan atau yang ingin kita buat gitu. Oke, kita langsung masuk ke materi pada minggu ini, yaitu agregasi. Fungsi agregasi adalah sebuah fungsi yang digunakan dalam pengolahan data untuk menggabungkan beberapa nilai di dalam sebuah kelompok atau set data menjadi satu nilai tunggal. Fungsi agregasi umumnya digunakan dalam basis data dan analisis data untuk merangkum, menghitung statistik, atau mengambil informasi yang berguna dari sekumpulan data. Jadi intinya untuk agregasi sendiri itu digunakan apabila kita membutuhkan query ya atau perintah-perintah SQL untuk beberapa kasus statistika ya yang lebih condong ke perhitungan. Di mana fungsi-fungsi yang ada di dalam agregasi inilah yang akan mempermudah pekerjaan kita. Jadi fungsi agregasi itu kayak sebuah tools ya buat kita ngerangkum banyak angka jadi satu kesatuan yang mewakili semuanya kayak gitu. Ada beberapa fungsi yang ada di dalam agregasi kayak gini ya, kayak count, ada sum, ada average, ada mean, max, ada group by, ada having, ada std-def. Mungkin terlihat familiar ya untuk count, sum, average, mean, max, karena memang beberapa di antara fungsi agregasi sendiri itu ada juga yang digunakan di dalam Microsoft Excel. Kayak gitu. Untuk lebih lanjut penggunaan dari fungsi-fungsi ini, kita lanjut ya. Ada count. Count itu digunakan untuk menghitung jumlah baris atau entitas di dalam sebuah set data. Ini bentuk template-nya ya. Template perintahnya itu ada select count pakai bintang, kurung bintang, from nama table yang ingin kita hitung kolomnya. Jadi kalau misalkan di Microsoft Excel, mungkin teman-teman ingat apabila kita ingin menghitung sebuah kolom yang kosong gitu ya, baris yang kosong, kita harus menseleksi dengan cara memblok si selnya. Sedangkan di basis data ini kita menggunakan fungsi select. Select count bintang sebagai contoh ya.
select count bintang as jumlah mahasiswa teknik informatika from mahasiswa where jurusan sama dengan teknik informatika. Jadi kita menseleksi ini dengan fungsi count, kita tarik ini semua data sebagai jumlah mahasiswa teknik informatika. Jadi kita menarik data, terus data yang sudah kita tarik itu nantinya akan ada di kolom jumlah mahasiswa teknik informatika. Isinya berdasarkan apa? Berdasarkan tabel mahasiswa where jurusan sama dengan teknik informatika. Jadi nantinya kita hitung di dalam tabel mahasiswa ada berapa baris sih mahasiswa yang memiliki jurusan teknik informatika gitu. Dalam hal ini di sini ada dua data ya, ada dua data mahasiswa yang memilih atau memiliki jurusan teknik informatika. Ada juga average. Ya mungkin familiar ya, average itu nilai rata-rata ya. Jadi nilai rata-rata rata-rata nilai numerik dalam sebuah kolom. Ini ada bentuk baku perintahnya. Select average, nama kolom yang ingin kita hitung, from nama tabelnya apa. Sebagai contoh di sini kita pakai kolom nilai yang ada di dalam tabel mahasiswa. Select average nilai kolom nilai sebagai kolom rata-rata nilai mahasiswa from mahasiswa. Jadi nanti yang di sini akan menghasilkan nilai rata-rata dari semua mahasiswa yang ada di dalam tabel mahasiswa gitu. Adapun jika teman-teman ingin misalkan saya mau menampilkan rata-rata nilai mahasiswa berdasarkan jurusan, itu juga bisa dengan fungsi count dengan fungsi average seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada fungsi untuk mengambil nilai terkecil dan juga nilai terbesar. Untuk max min itu kalau misalkan teman-teman mau salah satu aja, ada fungsi bakunya yaitu select min, nama kolom yang ingin diurutkan ya nilainya, from nama tabelnya apa, begitupun juga dengan max. Hanya dibedakan oleh perintah min atau max. Terus akan tetapi untuk dicontoh ini kita gabungkan antara fungsi max dan juga fungsi min. Bisa dilihat ya, ada select max dari kolom nilai, berarti kita menseleksi nilai tertinggi dari kolom nilai sebagai nilai tertinggi. Jadi max itu kan kita ingin mengambil nilai tertinggi. Nah, hasil dari situ kita namakan kolomnya sebagai nilai tertinggi. Kayak gitu. Begitupun juga min. Kita cek nih min dari kolom nilai, terus ketika datanya sudah ketemu, kita namakan kolomnya itu nilai terendah. Datanya dari mana? Dari tabel mahasiswa. Gitu. Oke, selanjutnya ada group by dan juga having. Group by sendiri digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai tertentu di dalam satu atau beberapa kolom. Ini kita memungkinkan ya untuk melakukan fungsi agregasi pada setiap kelompok data yang nanti akan terbentuk. Untuk perintahnya, perintah bakunya itu ada select, kita pakai select, nama kolom yang ingin kita kelompokkan, count, from nama tabelnya apa, group by nama kolom. Bisa dilihat ya langsung di contohnya, itu kita menseleksi kolom jurusan dengan fungsi agregasi yang sebelumnya ya, average, nilai, rata-rata nilai, from mahasiswa, group by, jurusan, order by, rata-rata nilai, descending. Oke, jadi pada perintah ini kita menggabungkan nih antara kolom jurusan dan juga hasil dari nilai rata-rata mahasiswa ya.
berdasarkan jurusan, di mana nantinya table tersebut akan menampilkan rata-rata nilainya dari yang terbesar ke yang terkecil dengan fungsi descending ya, atau di situ disingkat jadi DESC. DESC itu descending. Kalau teman-teman ingin menampilkannya dengan nilai yang terkecil dulu, itu bisa pakai ascending aja, seperti itu. Terus untuk having sendiri ini kita bisa gunakan dengan group by juga. Having bekerja dengan group by dan memungkinkan untuk menerapkan kondisi ke hasil agregasi. Jadi ketika kita menggunakan having, itu kita bisa menyaring nih kelompok data yang udah tadi dihasilin sama group by berdasarkan nilai agregasi seperti count, sum, average. Jadi kita bisa kombinasikan lagi si fungsi yang udah ada di group by, kan group by awalnya pakai count. Nah, dengan having kita juga bisa nih pakai fungsi count lagi. Seperti itu. Untuk contoh sintaknya ada digabung sama perintah agregasi selanjutnya. Oke, ini ada STD atau standar deviasi dan juga ada variance ya. Mungkin untuk di semester 2 itu sudah lumayan familiar ya dengan standar deviasi dan juga variance, di mana ini juga merupakan salah satu perintah yang ada di dalam statistika untuk menghitung ya standar deviasi dan varian dari kelompok data numerik gitu. Untuk fungsinya atau perintah bakunya itu ada select std-def. Ingat ya teman-teman, rata-rata errornya itu karena langsung ditulis std-def, std ev gitu. Jadi harusnya d-nya itu double. Diperhatikan ya. Jadi biasanya bakalan error tuh kalau misalkan d-nya itu cuma satu. Oke, lanjut dari std-def, kita pilih nih nama kolomnya apa sebagai deviasi standar. Maksudnya nama kolom di sini adalah nama kolom yang ingin kita hitung, yang nantinya hasilnya akan kita jadikan kolom baru, yaitu deviasi standar. Standar variance nama kolom variance from nama table. Gitu. Ini juga sama untuk yang variance ya. Jadi kita tinggal pilih aja nama kolomnya apa yang ingin kita hitung, terus kita namai sebagai kolom baru, data atau kolomnya itu dari mana, dari table apa. Gitu. Untuk contoh di bawah ini, itu kita cuma pakai satu ya, pakai yang standar deviasi aja, dimana kita menseleksi jurusan, nilai rata-rata sebagai rata-rata, standar deviasi yang ingin kita hitung itu kolom nilainya sebagai standar deviasi from mahasiswa group by jurusan having rata-rata lebih dari 80. Jadi data-data yang sudah kita hitung tadi ya, nilai rata-rata ya, nilai rata-rata, nilai standar deviasi itu kita pisahkan, kita grupkan berdasarkan jurusan gitu, berdasarkan jurusan. Terus kita seleksi lagi gitu kan dengan nilai rata-rata lebih dari 80. Jadi yang ditampilkan itu jurusan yang memiliki nilai rata-ratanya itu lebih dari 80. Tadi kan ada ekonomi ya, ada jurusan ekonomi. Nah, ekonomi itu tidak masuk di jurusan ini karena nilai rata-ratanya kurang dari 80. Maka dari itu yang ditampilkan adalah jurusan psikologi dan juga teknik informatika. Seperti itu. Oke, jadi collab sama J ini gimana? Mungkin biar lebih paham ya implementasinya seperti apa, kita bisa langsung aja praktek. Teman-teman bisa disiapkan exam PP-nya dan juga langsung masuk ke Komenpro. Oke. Ini saya udah ada ya. Teman-teman bikin dulu database-nya apa, lalu kita pakai perintah use ya, karena kita ingin menambahkan table dan memanipulasi
database yang ada di dalam database P8 agregasi. Teman-teman bebas mau main database apa aja. Oke, karena database sudah dibuat, kita langsung membuat si table ya, table mahasiswa dengan struktur table npm sebagai primary key itu dengan tipe data integer, nama itu varchar, jurusan, dan juga nilai. Terus apabila kita ingin mengecek ya terlebih dahulu struktur table seperti apa, kita bisa gunakan fungsi dari dash mahasiswa atau describe ya, mendeskripsikan si table mahasiswa. Lalu setelah itu kita tambahkan data ke dalam table mahasiswa berdasarkan npm, nama, jurusan, nilai, kita isi ya, teman-teman bisa ikutin. NPM-nya ada NPM, ada nama, ada jurusannya apa, nilainya berapa gitu. Jika tipe data sebelumnya adalah integer, teman-teman nggak perlu tambahkan kutip ya, langsung aja tulis angkanya. Oke, kalau udah kita cek dulu dengan select bintang prompt ya, kita cek dulu apakah benar yang sudah kita input tadi. Oke. Ternyata udah benar ya, udah sesuai dengan apa yang kita input. Kita langsung masuk nih ke fungsi select count. Oke, select count as jumlah mahasiswa teknik informatika from mahasiswa where jurusan sama dengan teknik informatika. Bisa dilihat ya teman-teman, di data sebelumnya itu mahasiswa yang jurusannya teknik informatika ada 2 gitu ya. Jadi ketika kita ingin menghitung barisnya pun berdasarkan jurusan teknik informatika akan muncul ada 2 baris seperti itu. Count ini bintang itu untuk menarik ya, untuk menarik data ya. Menarik data menjadi sebuah angka, lalu as-nya itu kita jadikan tampilannya itu enggak cuma 2 ya, kita jadikan kolom gitu. Kita jadikan kolom dengan nama jumlah mahasiswa teknik informatika. Dari mana sih kita dapat datanya? Yaitu kita dapat datanya dari table mahasiswa, di mana jurusan di mana ada kondisinya gitu ya, ada kondisinya jurusan sama dengan teknik informatika seperti itu. Oke, selanjutnya kita mencari nilai rata-rata ya. Kita select dulu nih jurusan, kita select jurusan, average kolom nilai ini ya. Ini kolom nilai ini yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Rata-rata nilai from mahasiswa, group by jurusan, order by rata-rata nilai. Mungkin kalau teman-teman ragu ya, bener gak sih ini nilainya segini? Ya teman-teman tinggal tambahkan aja nih, ini sebagai contoh ya. Kita lihat fakultas ekonomi gitu. Fakultas ekonomi di sini kan ada 2 orang nih. Ada Ajis, ada juga Zahra. Nilainya itu 78 dan juga 76. Berarti 78 ditambah 76 itu kan 154 ya. 154 dibagi 2 gitu. Untuk mencari rata-rata berarti kan dari ekonomi. Nah, di sini ada nih hasilnya 77 gitu. Kalau misalkan teman-teman kurang yakin gitu dengan hasilnya, bisa dicek aja. Oke, terus ini grup by ya. Kita grup by itu kita kelompokkan nih hasil dari rata-rata nilai berdasarkan jurusannya. Berarti kalau misalkan ekonomi nih, dari yang ekonomi 77 berarti si row dari Aji sama Zahra itu dijadikan 1 ya. Nilainya ditambahkan, dicari rata-rata nilainya, terus hasilnya adalah 77. Seperti itu. Oke. Selanjutnya select jurusan ya. Kita seleksi jurusan, average nilai, rata-rata kita cari standar deviasi yang tadi ya. Kita cari standar deviasi dari kolom nilai, kolom yang ini 78, 76, 92, 88, 85.
Kita cari standar deviasinya, lalu kita namakan hasilnya nanti sebagai kolom standar deviasi from mahasiswa, group by jurusan, having rata-rata lebih dari 80 gitu ya. Bisa dilihat nih, di tabel sebelumnya kan rata-rata nilai dari ekonomi itu 77 ya. 77, otomatis 77 itu kan kurang dari 80. Maka dari itu ketika kita menggunakan perintah ini dengan kondisi terakhirnya itu rata-rata lebih dari 80, ya tidak ada gitu, tidak dimunculkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat table nih, table yang dimana akan menyimpan hasil fungsi agregasi yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita buat dulu create table agregasi jurusan, gitu ya. Nama tablenya berarti agregasi jurusan. Dengan strukturnya itu ada jurusan parcer 50 itu primary key ya. Teman-teman ini harus sama ya untuk yang jurusan dengan table mahasiswa. Jadi kalau misalkan teman-teman parcernya berapa, misalkan parcernya 25 nih tadi di table mahasiswa, ya udah samain aja gitu. Di table agregasi jurusan parcernya 25. Untuk jurusan kita jadikan primary key sebagai identitas ya, identitas karena judulnya aja agregasi jurusan gitu. Nah, ini kita belajar tipe data baru nih, tipe data baru yang bisa kita gunakan juga di belajar MySQL query ya. Ada rata-rata nilai itu kita gunakan float ya. Bisa dilihat tuh di table atas nilai rata-ratanya kan ada 86,5. Kalau misalnya kita pakai integer kan nanti hasilnya kurang pas gitu ya. Standar deviasi juga kita nyatakan dengan float gitu. Lalu kita input data. Nah, yang menjadi perbedaan ketika kita menambahkan data ya sebelumnya, itu kan kita kayak gini, values datanya apa, misalkan ini NPM-nya 100, namanya siapa, jurusannya apa, nilainya apa, gitu kan. Nah, kalau yang kali ini kita coba itu otomatis kita pakai sama tetap insert into agregasi jurusan, kolom jurusan, rata-rata nilai, standar deviasi nilai, berdasarkan apa nih kita tambahin? Berdasarkan perintah select jurusan, average, kolom nilai, rata-rata nilai, standar deviasi nilai from mahasiswa group by jurusan. Jadi kita menambahkan data berdasarkan perintah yang menghitung nilai rata-rata, standar deviasi yang juga kita seleksi ya. Kita pisahkan atau kita grupkan berdasarkan dengan jurusan si mahasiswanya kayak gitu. Nah, gimana sih hasilnya? Hasilnya tuh kayak gini. Kayak gini ya. Kurang lebih sama nih kayak gini. Jurusan rata-rata standar deviasi gitu ya. Jurusan ekonomi, psikologi, teknik informatika, rata-rata nilainya tadi. Ekonomi juga sama 77, psikologi itu 92, teknik informatika 86,5 sama ya. Standar deviasi nilai juga sama ini. Ini karena nggak ada ekonomi karena yang tadi nilai rata-rata ekonomi kurang dari 80, makanya standar deviasi di sini tidak ditampilkan. Gitu. Select bintang from agregasi jurusan. Tampilkan nih semua data di table agregasi jurusan. Jadi total ya kita sampai sini itu sudah membuat 2 table yang berbeda. Yang pertama itu table mahasiswanya, yang kedua adalah table di mana kita bisa menyimpan hasil dari agregasi ya. Agregasi yang sudah kita lakukan sebelumnya kita simpan di dalam sebuah table baru gitu. Jadi mau teman-teman hapus nih, kalau misalkan tabelnya memang masih ada di dalam database, udah tinggal select bintang from,
agregasi jurusan ini tetap hasilnya akan seperti ini. Walaupun perintah yang insert into itu teman-teman bisa hapus gitu. Nah, selanjutnya kita bakal tadi ya collab, kita kombinasikan antara table join dan juga agregasi. Untuk di sini kita ingin melihat nih dari mulai NPM, nama, jurusan, nilai, rata-rata nilai, dan standar deviasi nilai dari setiap mahasiswa dan juga jurusan yang diambil olehnya gitu. Maka dari itu kita jadikan ini bukan hanya ditampilkan saja ya, tapi kita juga langsung membuat table dan menambahkan isinya ke dalam table tersebut. Oke, create table mahasiswa agregat select M NPM, M nama, M jurusan, M nilai, A.J itu rata-rata nilai, A.J, AJ itu standar deviasi nilai, from mahasiswa M, join agregasi jurusan, AJ on M jurusan sama dengan AJ jurusan. Jadi untuk yang M ini maksudnya itu kita ngambil atribut yang ada di table mahasiswa. Di sini dia di agak-agak akhir ya, di barisan agak akhir, dua terakhir ini from mahasiswa M. Jadi identitas table mahasiswa itu kita singkat dia menjadi M gitu. Kita anggaplah si M ini adalah table mahasiswa. Jadi di dalam table mahasiswa ini kita tarik si atribut NPM, atribut nama, atribut jurusan, atribut nilai. Begitu juga dengan di agregasi jurusan. Agregasi jurusan kita singkat nih jadi AJ gitu. Jadi AJ kita apa namanya? Kita tarik atribut juga yang ada di agregasi jurusan ya. Bisa kita lihat nih. Ini ya. Ini di field di agregasi jurusan kan ada jurusan, rata-rata nilai, dan juga standar deviasi nilai. Yang kita ambil nih dua kolom ini nih. Dua atribut ini atau dua kolom ini yaitu rata-rata nilai dan juga standar deviasi nilai. Oke. From mahasiswa M, join agregasi jurusan AJ on M jurusan sama dengan AJ jurusan. Ini buat perkondisiannya ya. Untuk kayak yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah table join, apabila ada yang ingin kita hubungkan berdasarkan atributnya, itu pastikan bahwa struktur dari atribut tersebut itu sama di antara dua tabelnya, kayak gitu. Nah kan tadi agregasi jurusan juga ada tuh di table agregasi jurusan. Di table mahasiswa juga ada jurusan, itu harus sama. Baik kita dari tipe datanya ataupun panjang tipe datanya. Kayak gitu. Oke, ini berhasil ya query-nya. Itu ada 5 record yang kita tambahkan di dalam table tersebut. Oke, kita tampilkan. Kita tampilkan dengan select bintang from mahasiswa agregat. Oke. Kita ambil semua data di table mahasiswa agregat. Nah, kayak gini nih teman-teman. Di satu ini udah nyatu. Dari NPM, nama, jurusan, nilai ini table mahasiswa. Rata-rata nilai, standar deviasi nilai itu dari table agregasi jurusan. Tapi ketika kita membuat tabel mahasiswa agregat, ya udah nih semua atribut itu digabung jadi satu. Jadi ketika teman-teman mau ngecek, jadi sebenarnya kita itu membuat berapa table ya? Udah tinggal cek aja show table. Berarti ada 3 table gitu yang kita buat. Satu table kita input manual ya yang mahasiswa. Agregasi jurusan itu kita input otomatis gitu berdasarkan dengan fungsi agregasi. Dan untuk mahasiswa agregat itu hasil kombinasi join ya dari table agregasi jurusan dan juga table mahasiswa. Jadi intinya untuk agregasi sendiri ini
bisa banget ya untuk mempermudah kita. Mungkin teman-teman ingin membuat program untuk mempermudah menghitung statistika gitu. Nah, ini fungsi agregasi ini bisa digunakan, bisa disesuaikan dengan perkondisian yang ada gitu. Mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan. Nanti materinya akan di-share juga di grup. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke grup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.